nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim ke email kalian masing-masing. Jadi untuk sahabat Bawaslu yang menyaksikan ini bisa mengisi link untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik Pak Gosali, lanjut. Nah, untuk kesiapan pandemi itu Pak ya, tentunya pengawas kita itu harus mengedepankan kesehatan Pak. Misalnya penggunaan APD atau masker dan lain-lain, dan dalam pengawasan itu kita juga, objek pengawasan kita juga dipastikan menggunakan APD tersebut. Nah, apa Pak standar minimal Pak yang harus digunakan oleh penyelenggara pemilu dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini Pak, dalam jalan? Yang pertama, APD standar itu face shield. Face shield itu muka, kemudian sarung tangan, iya. Yang ketiga masker, yang keempat hand sanitizer atau antiseptik. Itu paling standar. Kemudian nanti ada termometer, itu juga digunakan. Itu aja Mas Askia. Nah, ini kan Pak? Ya. Situasi pandemi itu untuk menggunakan informasi itu. Nah, strategi pengawasan di medsos sekarang Pak, karena memang kan nanti pasti paslon atau tim kampanye itu kan memaksimalkan teknologi informasi, misalnya kampanye di medsos. Nah, adakah strategi dari Bawaslu Kabupaten Kendal, terutama divisi pengawasan, dalam melakukan pengawasan di medsos tersebut Pak? Terima kasih untuk pengawasan medsos ya, karena perkembangan atau situasi pada masa pandemi, teknologi informatika atau media sosial itu adalah prioritas utama untuk menggunakan hubungan sosial, itu digunakan sebagai hubungan sosial untuk medsos. Kemungkinan ke depan bahwasannya medsos ini adalah alat utama atau sarana utama untuk mungkin kampanye atau pertemuan dari pelaksanaan kampanye atau pada pelaksanaannya sebelum kampanye atau sesudahnya. Untuk pengawasan ini dari divisi hukum kemarin dari Sedah itu sudah menyampaikan bahwa tidak lama dalam waktu dekat bahwasanya Bawaslu akan menargetkan cyber pengawasan berkenaan dengan medsos khususnya pada masa pandemi. Tapi sebelumnya kita akan melakukan banyak hal pencegahan, terutama berkenaan biasanya medsos ini digunakan untuk komunitas-komunitas tertentu, umpamanya komunitas dari ASN di grup ASN dinas bla 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 bla. Maka kita akan bersurat kepada dinas bla 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 itu untuk melakukan atau mencegah, kita akan menghimbau kepada mereka untuk di medsos chat-chat yang berkenaan, untuk melarang chat-chat yang berkenaan dengan berbau kampanye karena dia prioritas nasionalis. Kemudian untuk perangkat desa, mungkin grup perangkat desa kita akan bersurat kepada salah satu atau pengurus dari mereka, walaupun kita tidak bisa masuk, kita hanya mengandalkan cyber. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pencegahan. Wajar. Ya, baik Pak penjelasannya. Kita flashback ke IKT.
menjadi pertama Pak di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk sekarang itu kan menempati peringkat ke-17. Bisa dijelaskan Pak, mengapa dari ranking 1 kemudian bisa langsung turun ke ranking 17 Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa IKP ini adalah IKP update. IKP update itu sebelumnya kita pernah membuat IKP, khususnya Bawaslu, pernah mengisi instrumen-instrumen berkenaan dengan IKP sebelum pandemi. Dan alhamdulillah kendal itu menjadi ranking 1. Karena waktu itu ada 4 dimensi juga. Dimensi sosial politik, kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu adil dan jujur, dan adil, kemudian ada partisipasi, di antaranya itu. Nah, dari hal-hal yang berkenaan dengan ini, Kendal itu punya sejarah bahwa mobilisasi, terus kemudian partisipasi menyeluruh. Kendal itu punya partisipasi pemilih yang cukup rendah, kemudian penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Tapi pada masa-masa sekarang ini masih ada sisa-sisa penyelenggara pemilu yang bermain tangan, mungkin ada yang tahu lah. Itu kita mempunyai ranking 1. Instrumen-instrumennya tidak berbau pandemi. Tetapi pada masa sekarang ini IKP berbasis pandemi. Maka instrumen pertanyaannya, instrumennya dan konteks ISA serta indikator-indikatornya berbeda. Karena dulu berbasis partisipasi, berbasis penyelenggara, kalau sekarang berbasis pandemi. Di pandemi ini, ketika kita menutup IKP yang pertama pada bulan Mei tanggal 27 untuk update Juni 2020, kita masih menggunakan zona hijau. Zona hijau dalam artian kita pada masa pandemi melaporkan OPD, kemudian yang positif, kemudian yang meninggal pada tanggal 20 Mei. Kita hanya yang terpapar positif hanya 11, kemudian yang meninggal 2. PDB-nya sedikit, kemudian OPD-nya sedikit. Nah, pada masa sekarang kita berbalik. Waktu kita hanya ranking zona hijau, ranking 1 dari bawah. Mungkin sekarang ketika kita update di bulan Juli yang akan datang, kita akan berbeda. Karena pada masa pandemi ini, zona kita sekarang di bulan Juni akhir, kita zonanya hijau. Bukan hijau lagi, tapi merah. Dari 11, kemarin update per 1 kemarin, kita menjadi 55. Kemudian yang meninggal itu 2. Kalau dulu belum ada yang meninggal, sekarang sudah 2. Kemarin 11 jadi 55. Sehingga ini mungkin akan ada program untuk update yang akan datang. Tapi ketika update pada IKP bulan Juni yang saya sampaikan sekarang ini sesuai dengan data, ya kita masih ranking 17. Tidak mungkin kemungkinan ke depan kita akan update dan bisa ranking saya dengan hasil jaringan pandeminya. Dari masa pandemi ini kemudian berpengaruh kepada konteks sosial, politik, dan semua konteks, khususnya konteks sosial dan politik. Nanti akan juga berpengaruh karena konteks sosial dengan munculnya pandemi, munculnya banyak PHK, gejala sosial berkenaan dengan efek buruk di masyarakat sosial itu jelas. Kemudian yang kedua, dengan adanya buruknya sosial, akhirnya munculnya banyak kegiatan-kegiatan yang harus meningkatkan titik kerawanan. Contohnya adalah kegiatan sosial nanti yang ditumpaki dengan kepentingan politik. Selalu mengatasnamakan untuk bantuan, tetapi untuk kepentingan pribadi. Kemungkinan dalam hal ini kegiatan-kegiatan bupati berkenaan dengan karena tidak menutup kemungkinan bahwa bupati ini kegiatan pemerintah. Bupati akan mencalonkan lagi. Nah, untuk hal-hal yang berkenaan dengan bantuan sosial ini juga menjadi juga berkenaan atau menambah titik kerawanan yang ada di kabupaten kita. Itu aja Mas sekarang. Baik Pak, ini mengingatkan kembali Pak, ini buat sahabat Bawaslu yang sudah bergabung dan ingin bertanya.
masa jabatan kita sudah melayangkan kepada bupati saya berkenaan dengan pasal 71. Yang kedua, kita jelas netralitas ASN untuk ke depan masa-masa yang akan datang. Di masa-masa pandemi ini kita juga berlayang atau bersurat kepada jajaran penyelenggara pemilu, KPU. Nah, untuk pada masa-masa pembentukan tahapan sekarang adalah tahapan pembentukan PPDB. Kita sudah bersurat untuk pelaksanaan pembentukan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kemudian untuk mengedepankan kesehatan dari penyelenggara, untuk penyelenggara, kemudian netralitas dari penyelenggara, tidak keterpihakan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan jasmani dan rohani yang diprioritaskan di negara.
khususnya pengawas pemilu atau pengawas pemilu kelurahan atau desa. Kalau lulusan SKPP itu sifatnya partisipatif. Kalau dikatakan sifatnya rahasia, kalau nanti diminta SK-nya lah SK-nya di SK rahasia. Boleh rahasia SK-nya gitu. Bukan monggo kalau itu akan mengatakan SK-nya rahasia. Tapi yang jelas bahwa organ tubuh dari Bawaslu itu paling rendah adalah PKD atau pengawas desa atau pengawas kelurahan. Bisa saja. Iya. Kalau masalah ya, kalau begitu tentang bawah itu tidak boleh. Karena tidak organis kan. Kalau dia mengatakan rahasia, rahasia. Kemudian pertanyaan yang kedua Dari Pak Sigit Radianto.
wilayahnya ya, karena itu kerja peraturan daerah gitu ya, dengan hal-hal ketertiban daerah. Jadi langkah Bawaslu karena ini belum masuk ke ranah pencalonan, tahapan pencalonan, kita belum bisa menindaklanjuti hal-hal yang berkenaan sosialisasi. Tapi kita sudah memberikan arahan atau pencegahan melalui Pemda. Paham.
Kalau pemilu di Kabupaten Kendal itu mungkin NPWP lah bahasanya pada waktu itu, nomor piro wani piro. Tapi pada konteks sosial sekarang dilihat dari masa pandemi ini, ketika kita zona hijau dengan zona merah, secara sosial nanti bansosnya akan berbeda, kucuran bansos akan berbeda, kemudian titik kerawanan karena zona yang berbeda, efek di masyarakatnya juga akan berbeda. Artinya pengangguran dari zona hijau dengan zona merah akan berbeda. Zona merah itu banyak pengangguran, nah, zona hijau masih bersifat piket kalau bekerja. Ini sosialnya aja berbeda. Kemudian dari sosial ini juga Kendal dibandingkan dengan beberapa daerah kabupaten yang lainnya, Kendal itu punya prioritas penghasilan ekspor non migas. Artinya ekspor non migas itu ekspor TKW. Nah, ini juga berpengaruh karena pemasukan di Kendal secara sosial kita masih dari golongan ekonomi masih stabil. Jadi apa yang diperhatikan adalah konteks sosialnya kita juga lebih rendah daripada kabupaten yang lainnya. Kemudian konteks politik zona hijau yang kita buat itu dengan zona merah juga berbeda, karena zona hijau itu kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah daerah itu durasinya akan berbeda dengan zona merah. Kalau zona merah itu masa-masa pandemik ini akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya kalau ada petahana atau incumbent yang kalah. Kalau zona merah, kita zonanya zona merah, zonanya zona hijau, beda sekarang zonanya zona merah, sehingga banyak bansos juga. Kegiatan daerah yang berkenaan dengan bantuan sosial yang dilakukan awal untuk mencapai keberhasilan dalam hal pilkada, artinya calon itu biar sukses untuk lenggang di kursinya, itu kan mungkin walaupun zonanya itu pandeminya itu zona merah, zona itu, kalau dia itu pengen jadi kok asal jadi segala cara ditempuh, nah itu tinggal pengawasannya. Kalau pengawasannya kita pressure kuat, ya
barangkali banyak temuan-temuan dari pengawas itu sendiri. Jadi Baik, iya. perlu kami sampaikan, berarti kan menurut saya itu secara pribadi berarti kan ATKP yang nomor 17 ranking 11 itu ini berarti belum masuk ke pengawasannya, baru masalah sosial dan kesehatannya, kan seperti itu Pak Gudeli. Baik, terima kasih Pak Muson. Terima kasih. Son ya dari Panwascam Ngampel. Baik Pak, saya bacakan ini Pak, ada Ya, pertanyaan terima lagi kasih. Pak dari salah satu siswa SKPP Pak. Enggak. Ini itu konteksnya menjadi konteks politik, tidak konteks penyelenggara pemilu dan adil. Ini sudah lebur, sudah hilang, sehingga diuniversalkan, konteksnya menjadi konteks politik. Kalau dulu berdiri sendiri secara konteks dimensinya itu berdiri sendiri. Kalau sekarang tidak berdiri sendiri, otomatis instrumen pertanyaannya yang menyudutkan atau yang spesifik terhadap penyelenggara pemilu ini sudah tidak ada. Ya, paling penyelenggara instrumen pertanyaan adalah penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena terjangkit penyakit COVID, itu aja. Kalau dulu kan ada yang kekerasan terhadap penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, spesifik dengan pelanggarannya. Kalau sekarang instrumennya berbeda. Jadi IKP yang lama itu masih berbasis terhadap 4 konteks dimensi. Kalau sekarang juga 4 konteks dimensi, tetapi pada IKP sekarang adalah IKP berbasis pandemi, karena proses awalnya atau munculnya IKP baru itu adalah masa-masa di era pandemi. Itu yang membedakan ya Pak. Monggo Mas Aska lanjut untuk pertanyaan lanjutannya Mas. Dari Mbak Nur Hikmatus Sobah Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Ini regulasi. Tanya itu berkenaan yang pertama adalah regulasi yang selalu berubah-ubah. Ada 2 regulasi yang harus dipakai. Yang satu regulasi yang jelas memiliki pengawasan. Yang kedua adalah regulasi yang berkenaan dengan COVID atau berkenaan dengan protokol berkenaan dengan kesehatan. Dan itu strategi pencegahannya ya kita harus melakukan surat himbauan dan pencegahan terhadap penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, ini regulasi berkenaan dengan nanti kampanye yang akan datang, mungkin ya tahapan pada masa kita sudah membayangkan tahapan kampanyenya kayak apa dalam tatap muka atau media sosial. Sedangkan media sosial sampai sekarang, pengawasan media sosial ini kita ribet lah. Ribetnya adalah selalu dimensi komunitas kelompok sendiri. Kemudian dalam komunitas
sering memberikan bantuan kuota, sehingga modus-modus dalam pelanggaran selalu berubah, beda. Kalau depan politik ya tidak itu, dengan batasan minimal katakanlah 25.000 atau 30. Kemudian uang transport kalau tatap muka itu 50.000 atau 100. Ketika menjadi di media sosial, kemudian berkampanye di media sosial hanya bantuan kuota, apakah bantuan kuota ini tidak hadirnya dalam uang transport dapat dikategorikan sebagai money politik? Ini modus baru, sehingga dengan modus-modus baru strategi pengawasan juga akan melakukan hal yang baru juga. Contohnya dengan hal strategi ini jelasnya kita akan menginventarisir titik-titik kerawanan di mana saja dengan modus baru atau modus kampanye yang contoh saja, sehingga kita akan melakukan pencegahan. Kemudian untuk IKP, kita lanjutkan kepada IKP ini. IKP ini adalah bertujuan untuk menitik atau melakukan langkah awal titik kerawanan yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk pencegahannya. Ketika kita menemukan pada masa pandemi khususnya di tingkat Kabupaten Kendal ini, titik kerawanan kita ada berapa sudah kita inventaris dari khususnya dari IKP ini, kita akan bisa melakukan strategi pengawasan, upaya-upaya pencegahannya kayak apa, kemudian strategi pengawasannya kayak apa, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu dan KPU. Itu aja Mbak Sobah ya. Nur Hikmatusbah. Terima kasih. Ya, Mas baik. Aska. Baik, Pak. Oke, sudah tidak ada yang pertanyaan lagi ya. Coba kita cek dulu. Ada yang bertanya enggak? Di chat tidak ada. Ada yang tadi yang mengeluhkan